Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada forum yang insya Allah penuh akan keberkahan ini, yaitu Golden Habit Forum yang pada pagi hari ini alhamdulillah telah memasuki episode yang ke-64. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini narasumber kita semua sudah hadir. Insya Allah pada pagi hari ini topik yang akan dibawakan oleh para narasumber kita yaitu berkenaan dengan profil pribadi Muslim sejati. Dan alhamdulillah telah hadir di antara kita semua beliau Dr. Haji Agus Sukaca, dan juga insya Allah pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh Dr. Kiai Haji Saifullah Aminun, yaitu Ketua PUM Bengkulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai Golden Habit Forum pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Haji Agus Sukaca. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah, kita bersyukur pagi ini dapat kembali bersua di forum rutin kita tiap Sabtu pagi. Alhamdulillah ini sudah bergabung beberapa rektor dari UM Papua, UM Berau, UM Pontianak, UM Palu. Ada beberapa ketua PWM yang juga sudah bergabung, mulai PWM Bali, PWM Bengkulu, di antara wakil-wakil ketua cukup banyak. Dan ini agak istimewa juga, ini hadir di forum ini Profesor Datuk Arif Usman dari Malaysia. Ini saya lihat sudah di layar. Assalamualaikum Datuk, alhamdulillah. Juga dari Semarang ada Profesor Jamaluddin, juga sudah kelihatan di layar. Dan cukup banyak. Dekan Fakultas Kedokteran UM Surabaya, Dr. Yusuf juga sudah terlihat. Samping juga yang lain-lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, cukup banyak. Ya, dari Kalimantan cukup lengkap ini. Dari Kalteng ada Pak Sairi, dari Kalbar ada Ustadz Ihsan, ada Pak Rektor, ya, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian-kajian kita. Dan mungkin untuk beberapa kajian ke depan, kita fokus akan mengkaji tentang bagaimana kita menyelaraskan visi misi pribadi kita ya dengan persyarikatan kita yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa ya. Dan ini kita akan mencoba untuk menarik ke dalam ranah pribadi, karena sesungguhnya untuk mewujudkan visi yang besar kita mesti memulai dari pribadi.
anonim yang di Sabtu yang lalu saya sampaikan, ya. Mungkin di awal kita berpikir besar, tetapi kalau kita tidak mengawali dari diri pribadi, ya tentu kita akan sulit untuk bisa mewujudkannya. Ya, ini topik kita. Dan kali ini nanti Ketua BWM Bengkulu akan mencoba untuk lebih mengelaborasi atau memberikan penekanan-penekanan terhadap topik kajian kita hari ini. Profil pribadi Muslim yang sejati. Sedikit mengulang yang kita sampaikan di hari Sabtu yang lalu, roadmap menuju pribadi atau menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana cita-cita besar Muhammadiyah, itu diawali dengan mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Di mana secara singkat, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu adalah pribadi yang faham dan pengamal Al-Quran dan As-Sunnah. Yang secara umum profesi apapun yang dijalani, petani, pedagang, guru, ilmuwan, praktisi, politisi, pejabat, dan lain sebagainya, itu dijalani secara Islami. Sehingga mereka berjuang untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, proses itu kita awali dengan modal kita punya simpatisan anggota Muhammadiyah yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Ini kita bimbing untuk berkarakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Ya. Nah, ini dibentuk dengan apa? Ini pelatihan sholat, ada sistem pembinaan anggota, ada belajar bahasa Arab Al-Quran sebagai apa? Sebagai metode untuk mengajak umat Islam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Inilah roadmap perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang mesti kita awali dengan membentuk pribadi kita ini menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Tentu ini bukan sesuatu yang cepat terjadi. Ini adalah proses sepanjang hayat. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita telah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, karena kita selama kehidupan kita ini adalah proses untuk menuju ke sana. Nah, puncaknya kita akan dapati ketika Allah memanggil kita, itulah puncak kita. Nah, ini yang kita kita wujudkan sepanjang hayat kita. Nah, sekedar sebagai ilustrasi sederhana, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih profilnya? Nah, sebenarnya saya mencoba untuk membuat formulasi yang sederhana bahwa pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu adalah pribadi yang berlandaskan tauhid, menjalankan tugas khalifah sebagai ibadah untuk meraih ridha Allah. Jadi seluruh kehidupannya itu dilandaskan atas tauhid yang itu untuk apa? Untuk dasar di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah fil ardh, yang kesemuanya itu merupakan bagian ibadah kepada Allah untuk meraih ridha Allah. Nah, secara singkat, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu adalah pribadi yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu kalau dalam bahasa satu kalimat sederhana, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya adalah pribadi yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalimat pendeknya. Nah, sehingga pribadi Muslim adalah pribadi yang menjalani kehidupan di dunia sebagai khalifah fil ardh, dan ini adalah untuk menjalankan ibadah, karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Nah, perjalanan ini menuju mana? Menuju Allah.
menuju Allah. Dan bekal yang diberikan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagai bekal untuk menjalani perjalanan menuju Allah, menuju keridhaan Allah. Nah, sedikit tentang tugas dan wewenang sebagai khalifah fil ardh. Kalau saya membuka beberapa tafsir termasuk dokumen di dalam Muhammadiyah, khalifah fil ardh ini ada dua tugas penting. Yang pertama, mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini adalah tugas kepemimpinan. Setiap kita mempunyai tugas sesuai dengan wilayah kepemimpinan kita. Mulai dari kepemimpinan atas diri pribadi kita, keluarga, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi, dan mendayagunakan sesuai syarat. Ini adalah tugas keilmuan. Nah, tugas keilmuan ini setiap kita mempunyai tugas dalam rangka menampakkan kehendak Allah dalam memanfaatkan potensi bumi. Dan kesemuanya ini tentu menjadi bagian dari amal soleh kita. Sepanjang kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sudah barang tentu ini menjadi bagian dari amal soleh. Nah, ini tentang ibadah. Para ulama telah membuat sebuah rumusan yang ini didokumentasikan di dalam Qoror Majelis Tarjih. Al-ibadah hiya at-taqarrub ilallah bimtitsali awamirihi wastinabi nawahihi wal amali bima adzina bisyari'. Ibadah adalah upaya mendekat kepada Allah dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berbuat sesuatu sesuai syariat. Ibadah ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah segala amal yang diizinkan Allah. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-cara yang tertentu. Sehingga seluruh kehidupan kita, aktivitas yang kita lakukan di dalam hidup kita itu bisa bernilai ibadah manakala kita niatkan litaqarrub ilallah. Jadi semua aktivitas bernilai ibadah. Persoalannya masuk kategori ibadah am atau ibadah khusus. Bapak Ibu partisipan rahimakumullah, bagaimana proses mewujudkan visi tersebut? Nah, tentu dalam lingkup pribadi, kita menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini adalah proses sepanjang hayat. Saya tekankan lagi bahwa ini proses sepanjang hayat. Idealnya adalah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sosok pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang paripurna. Kita bergerak menuju ke sana. Nah, ibarat Rasulullah berada di puncak tujuan. Nah, perjalanan kita menuju puncak itu yang kita lakukan sepanjang hayat. Posisi kita, puncaknya tentu tidak akan sama dengan puncak Rasulullah, tetapi paling tidak kita akan berusaha mendekati puncak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang menjadi rencana kita, Bapak Ibu sekalian? Ya, kita tentu punya rencana untuk menuju ke sana. Nih, dalam sholat misalnya, ini sudah kita kaji beberapa kali. Sholat kita bagaimana? Apakah sholat kita sudah bisa menjadi rancang bangun kehidupan kita? Sudah kita desain sedemikian rupa, sehingga sholat kita itu betul-betul membentuk pribadi kita.
Ini sesuatu hal yang saya kira perlu kita melakukan introspeksi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengerti makna bacaannya. Mestinya seluruh sholat itu mulai takbir sampai salam itu kita paham apa yang kita baca di dalam sholat. Karena sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Presentasi kepada Allah. Kalau kita tidak paham apa yang kita presentasikan kepada Allah, nah tentu akan bermasalah pada sholat kita ini. Dan kebanyakan umat Islam masih banyak yang belum memahami artinya ini. Nah, bagi yang belum mengerti, berani segera membuat target kapan mengertinya. Yang belum mudawamah di awal waktu berjamaah di masjid, kapan menjadi mudawamahnya. Yang belum mudawamah sholat tatawwu, duha, tahajud, kapan ini akan menjadi mudawamah. Tentu kita perlu membuat perencanaan yang pada akhirnya ini akan menjadi amalan mudawamah kita sebagai amalan terbaik kita, karena ini merupakan indikator amalan yang lain itu ada pada sholat. Nah, kita berproses menuju sholat yang baik. Nah, dalam hal puasa, kita sudah mudawamah melakukan puasa sunnah atau belum. Kalau yang wajib tentu sudah ya, tetapi pemaknaan dan puasa-puasa sunnah sudah atau belum. Ya. Kemudian dalam infak, zakat, sedekah, ya. Bagaimana pengamalan kita? Dalam adab, kita sudah mudawamah beradab Islami atau belum? Adab terhadap diri sendiri. Kapan menjadi mudawamah, terhadap orang lain, terhadap tempat, alat, ya, kapan menjadi mudawamah. Artinya sudah menyatu dengan perilaku hidup kita. Insya Allah nanti kita akan kaji tentang masalah adab ini ya secara lebih terinci. Baca Quran. Apakah ada yang masih belum lancar? Kalau belum lancar, kapan lancarnya? Yang belum khatam setiap bulan, mulai kapan khatam minimal sekali setiap bulan. Yang belum mengerti bahasa Arab Al-Quran, kapan mengertinya? Ini rencana-rencana yang kita mesti lakukan. Sehingga Al-Quran itu akan menyatu dengan diri kita. Sebagaimana Rasulullah, karena khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Membaca, apakah ini sudah menjadi bagian harian kita? Apakah kita sudah membaca tafsir Al-Quran, membaca hadis setiap hari, membaca buku ilmu yang kita pilih untuk ditekuni? Berapa durasi membaca kita? Ini adalah bagian dari proses menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Pengajian, ya. Ini seperti agenda kita hari ini, pengajian ini, apakah sudah mudawamah? Kita ngaji minimal sekali seminggu. Ini pengajian ini agak istimewa, ini di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah ini menjadi persyaratan setiap aktivis Muhammadiyah di level ranting, cabang, wilayah, pusat, ya, itu mesti ngaji. Dan Allah yarham Pak AR, ya, itu menyatakan pengajian itu adalah ruhnya gerakan Muhammadiyah. Karena ruh kalau nggak ada pengajian, ya sudah kal jasad. Ya. Kemudian juga di dalam berdakwah berorganisasi. Apakah kita sudah mudawamah melakukannya? Berdakwah berorganisasi dengan baik. Inilah beberapa perencanaan-perencanaan kita, ya, cara berpikir kita, positif atau belum, ini adalah bagian menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan ini ya sekali lagi merupakan sebuah proses sepanjang hayat yang mesti kita lakukan. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah pengantar bahwa
perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, dan itu menjadi bekal untuk bisa dipanggil Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah yakum ajmain. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sekacat telah memberikan pemaparan pada pagi hari ini bagaimana menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Tadi beberapa agenda-agenda besar yang dapat kita laksanakan selaku Muslim untuk bisa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan pribadi Muslim kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan beliau Ustadz Saiful Aminun. Iya, Dr. Agus dan Ustadz moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Agus dan teman-teman pejuang Islam, pejuang Muhammadiyah. Saya, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Saya bersyukur bisa diundang, diajak Dr. Agus untuk berbagi pengalaman, berbagi pemikiran dalam forum Golden Habit ini. Catatan ringan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus, saya kira sudah memadai, dan sedikit, hanya sedikit catatan barangkali perlu penyederhanaan saja soal profil pribadi Muslim yang sebenarnya tadi secara deskriptif sudah disampaikan Dr. Agus. Soal berangkatnya dari mana, ya tentu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Profilnya tentu mengcopy paste Rasulullah, dan Islamnya adalah Islam yang sistemik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan diformulasi oleh Muhammadiyah, terutama terkait dengan MKCH. Islam yang sistemik tentu kesatuan antara akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dan melakukan ijtihad, lalu itu harus digerakkan dalam konteks relasi kemanusiaan, amal soleh, tetapi tetap berbasis pada ibadah mahdhah juga. Jadi kesalahan individual harus merembet kepada kesalahan sosial yang tentu berbasis pada, berakses pada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang saya tangkap tadi dari Dr. Agus semacam itu, dan saya kira frame-nya sangat Muhammadiyin dan saya setuju banget itu. Soal tauhid barangkali perlu dielaborasi terus-menerus karena ini pesan dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah di pokok pikiran pertama. Juga di dalam keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah berkaitan dengan kehidupan beragama, kehidupan berislam, pedoman hidup Islami misalnya, juga menempatkan soal tauhid itu menjadi basic utama, dan basic ini mewarnai keseluruhan tidak hanya cara pandang kita, berpikir kita, tetapi juga bertingkah laku dalam konteks relasi individual, relasi dalam konteks keluarga, sosial, dan kemanusiaan universal. Nah, dalam konteks itu, saya kok berpikir simpel ya soal tauhid ini, frame-nya ya. Pertama, saya memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya dalam konteks perspektif orang mau meninggal, tetapi itu memang hakikat hidup kita, berangkat dari sana, bahwa sesungguhnya kita dari Allah,
karena Allah, untuk Allah, kemudian tentu berakhir juga kembali pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu saya menempatkan bingkai ini seperti itu. Pertama tentu lillah. Kalau sudah segalanya untuk Allah, yang dalam istilah Dr. Agus itu ridho Allah, dan itu clear bagi kita, tentu berakhir ilallah, kembali kepada Allah. Dan tadi malam saya diskusi sama Dr. Agus Sukoco di mobil waktu di Bengkulu, dan senang di Bengkulu ini, seperti bayang-bayang kematian kita di usia 60 ke atas atau 50 ke atas ini selalu hadir. Beliau sampai mengatakan, loh Pak Ketua, saya ini merasakan kehadiran kematian itu seolah-olah hadir di depan saya itu sejak 98. Ini bonusnya udah lebih 10-20 tahun ini. Luar biasa. Jadi teologi kematian, teologi Pak Inai Turjaun itu. Nah, kalau begitu saya mencoba menempatkan tiga atau 4 kaki di dalam meja tadi itu. Yang pertama, lillah. Bingkai tauhid kita itu. Yang kedua, ilallah. Semuanya harus kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya kita menuju ke sana. Tapi proses menuju ke sana tentu harus bismillah. Billah. Allah harus bersama kita selalu. Untuk menempatkan itu, di belakang saya sengaja memutar live tawaf, siaran langsung Makkah itu. Yang kebetulan saya kemarin sempat hari raya di sana. Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu gerakan tawaf itu kan menurut Ali Syariati, seorang sosiolog dari Iran, pergerakan manusia, hakikat hidup kita ini bergerak. Bergerak dan bergerak pada akhirnya, tapi orientasi kita kepada Ka'bah, simbol Allah itu. Allah yang tak bergerak tapi hadir harus menjadi kiblat kita, menjadi orientasi kita. Itu yang saya maksud dengan billah itu. Bersama Allah. Bersama Allah. Bersama Allah itu terus bergerak yang orientasinya tetap Allah hadir setiap saat. Nah, kalau sudah begitu, kaki yang keempat itu tidak hanya yang saya sebut pertama lillah, kemudian ilallah, kemudian billah, tapi fillah. Fillah ini mendapat anugerah kasih sayang Allah. Jadi kalau sudah bersama Allah, seperti orang kehidupan kita dalam dekapan, dalam kasih sayang Allah. Nah, kalau sudah dalam posisi itu, lillah, ilallah, kemudian yang ketiga itu billah, bersama Allah, kemudian yang keempat itu selalu dalam dekapan kasih sayang Allah, welas asihnya Allah kepada kita, kemudian kita pancarkan kepada nilai-nilai, tidak hanya individual, kesalahan individual, tapi kesalahan sosial. Saya kok merasakan 4 pilar tauhid ini, atau bingkai tauhid secara operasional ini, selesai itu, enak menjalani hidup ini. Apalagi kita ngurus perserikatan ini. Teman-teman saya di Bengkulu bilang ngurus Muhammadiyah ini bisa mati berdiri kalau tidak ada bingkai 4 itu. Lillah, ilallah, billah, dan fillah. Ini poin saya yang paling penting untuk menempatkan tauhid itu dalam bingkai operasional 4 poin tadi itu. Nah, saudara-saudara, ada satu poin yang saya katakan, saya memberikan catatan apa yang disampaikan Ustaz Agus tadi itu. Soal copy paste terhadap Rasulullah. Itu kan simbolnya di Madinah itu. Kita ziarah ke sana. Kita ziarah ke Masjid Nabawi. Kita ziarah ke makamnya Rasulullah.
bahwa Rasulullah itu sudah meninggal fisiknya, tapi rohnya tidak itu. Bagaimana menjelaskan kita bisa berkomunikasi dengan Rasulullah? Ya pakai sholawat. Tapi sholat Muhammadiyah ini kan sholawat yang ada dalam sholat itu. Istilah Pak Din itu sholawat Ibrahimiyah, itu melibatkan Ibrahim. Dengan kata lain, sholawat kepada Rasulullah tetapi juga punya akar Ibrahimiyah itu. Dan ini menurut saya sangat complicated. Cuma kita tidak biasa untuk melakukan zikir sholawat. Tetapi ada baiknya lah. Sekali-kali jam duduknya agak panjang untuk melakukan zikir kepada Allah dengan asma Allah, dengan ismu a'dham, dengan ismu haq, dengan ismu nur, dengan ismu zat, dan termasuk dengan salawat Rasulullah. Tidak hanya di podium-podium saja kita mengucapkan salawat, tetapi barangkali kita perlu duduk tengah malam 7 menit, baru merasakan energi spiritual Rasulullah itu. Saya kira dua catatan ini yang bisa saya sampaikan. Soal pertama tadi itu bingkai operasional tauhid dengan 4 pilar tadi itu, dan ini terus terang pengembangan dari pengayaan dari pengalaman setelah kita terus membaca keputusan-keputusan resmi Muhammadiyah tentang tauhid. Yang kedua, Rasulullah itu harus dihadirkan tidak hanya dalam konteks bacaan teks, dan kita membaca peradaban perjalanan Islam sejak Rasulullah sampai hari ini di berbagai belahan dunia. Tetapi coba tengah malam kita melakukan salawat kepada Rasulullah sejenak. Siapa tahu ada energi spiritual yang hadir, kemudian dakwah dan tajdid di Muhammad. Perlu saya sampaikan, tentu ini masih jauh dari kekurangan untuk terkait dengan profil pribadi Muslim. Hanya catatan terakhir, sudah pakai buku ini sajalah, sudah komplit itu soal pribadi Muslim, tinggal pengembangan yang perlu disampaikan sebagai bagian dari pengayaan dari pengalaman hidup sehari-hari. Mohon maaf Pak Moderator, Dr. Agus, ini catatan saya tadi sudah diingatkan, jangan lebih 10 menit siap. Kurang lebih mohon maaf. Nasrullah, fathun qarib, bisirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syaifullah, Ketua PWM Bengkulu, telah memberikan highlight juga dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus Subhake. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan saat ini untuk Bapak Ibu sekalian jika ingin memberikan feedback ataupun highlight kembali, tambahan, penekanan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus ataupun Ustaz Syaifullah, kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, barangkali mohon Profesor Dato' Arif Osman dari Malaysia ini. Oh, silakan. Salam perkenalan, saya Profesor Datuk Dr. Arif bin Osman daripada International Islamic University Malaysia, kuliah kedokteran. Berumur 62 tahun. Bulan hadapan saya merupakan terakhirnya bersama universitas ini, kerana saya akan pensiun. Tetapi walau bagaimanapun, saya tertarik untuk terus mengikuti perbincangan ini dah sejak mula, kerana saya sudah mengenali Pak Dr. Agus sudah agak lama ya. Saya pertemuan pertamanya di Yogyakarta. Dan saya ingat pada waktu itu Pak Dr. Agus memberi pada saya satu buku, iaitu 9 Golden Habits, yang sudah saya baca dan saya sangat tertarik, dan itu menyebabkan saya terus mengikutinya untuk menyimak, untuk supaya kita terus ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini.
Kalau apa yang saya share dengan mahasiswa-mahasiswa, kerana kami ini di Universitas di International Islamic University Malaysia ataupun dalam bahasa Melayunya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, ataupun kalau sebutan Indonesianya UIA. Jadi kalau saya selalu sampaikan pada mahasiswa bahawa kerana kita di UIA, jadi seharusnya kita memahami apa itu UIA. UIA itu ialah understand, internalize, and actualize. Maknanya kita mesti understand apa visi misi kita, iaitu menjadi doktor Muslim yang terbaik, yang budiman. Budiman itu bermaksud berbudi dan beriman. Itu understand. Internalize, maknanya kita mesti sungguh-sungguh memahaminya dan melaksanakannya, mengaktualisasikannya. Jadi UIA itu understand, internalize, dan actualize. Dalam bahasa Melayunya, UIA juga bermaksud apa-apa yang kita ungkapkan itu mestilah sama dengan apa yang ada di dalam ingatan kita yang kita amalkan. UIA juga. Kerana saya memang meminati akronim-akronim supaya mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Allah SWT kerana dapat bergabung dengan sahabat-sahabat biarpun melalui Zoom, tetapi biarpun jauh di mata tetapi dekat di doa, dekat di hati. Wallahu alam. Sekian, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arif Osman dari UIA. Dulu saya pernah main ke iCall juga, Prof. Arif Osman. Oke, iCall. Iya, ke iCall dulu. Jadi UIA ini sangat rapat dengan teman-teman dari Muhammadiyah. Ya. Jadi itu yang sangat menyenangkan saya. Saya ke Indonesia sejak 2005. Ramai teman-teman di seluruh Indonesia, terutamanya di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama. Ya, ini sudah ada raise hand dari Pak Jamaluddin Darwis dan Pak CM Klaten Tengah. Pak Jamaluddin Darwis terlebih dulu, monggo silakan Pak Jamaluddin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali digabungkan dalam kelompok ini. Sekalipun saya bukan seorang dokter ya, tapi saya sebagai seorang pendidik aja lah, sebagai guru saja. Saya terima kasih sekali tadi paparan dari Pak Dr. Agus Sukaja dan juga tadi tambahan dari Pak Saifullah dan dari Pak Prof. Arif Osman ya, sangat luar biasa sekali. Jadi kita itu bermandikan ilmu di sinilah kira-kira gitu, digebyur, dikemandikan ilmu yang sangat mencerahkan dan memperkaya batin kita dan pengetahuan kita. Ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan. Memang ada bahasa Inggris, ungkapan bahasa Inggris yang sangat terkenal, yaitu think globally, act locally. Think globally, act locally. Maka kita harus berpikir harus secara global. Sebagai anggota Muhammadiyah, ya berpikir tentang Muhammadiyah itu emangnya gitu. Sebagai suatu organisasi sosial yang besar. Tapi apa kita cukup berpikir saja, not only think globally, but also act locally. Jadi individu kita harus bagaimana ketika kita berpikir tentang Muhammadiyah itu secara global, maka kita harus act locally itu ya kita melakukan apa yang bisa di dalam diri kita dulu. Nah, nanti merambat kemana, ke keluarga kita dan seterusnya. Jadi saya sangat setuju banget gitu lah kira-kira pemikiran seperti itu. Kalau kita dalam arti sosial, think socially and act individually kan, kira-kira gitu secara individu. Karena bagaimanapun juga individu itu is part of society. Kita itu tidak terlepas dari masyarakat. Kita tidak bisa mungkin. Jadi dalam Al-Quran kata manusia ada anas al-bashar dan al-insan itu. Ketika anas itu kan kita tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kita harus mengijawantahkan, mengaktualkan dalam diri kita. Oke, yang berikutnya tentang masalah tadi. Memang kita harus memperbaiki itu. Kalau saya
Saya dengan Pak Saifullah tadi mungkin ada sedikit persamaan. Saya senang ngotak-atik ya. Ngotak-atik apa? Buat akronim itu. Jadi kalau kita memperbaiki itu dalam bahasa Inggris kan improve. Untuk improve itu dimulai dengan huruf I. Huruf I itu adalah substansi dari diri kita sendiri. Kita kan bahasa Inggris itu kan I. Jadi improve itu ya dari huruf I, itu ya I dari kita. Masa memperbaiki dari luar, dari diri kita sendiri. Sekalipun semuanya itu nilai-nilai dari luar otomatis. Pertama dari Allah. Dengan akidah tadi, berbasis akidah. Ya, tauhid tadi, kemudian Rasulullah mengijabahkan dalam kemanusiaannya sebagai panutan kita, dan seterusnya. Jadi memang ini. Jadi Iqra dimulai dengan huruf, tapi ini yang otak aja. Dimulai dengan huruf I, itu berarti kan anak. Kita memulai anak, kita dulu menulai I, kita memulai dulu. Terakhir kami sampaikan tentang masalah tadi. Ini the golden itu habits. Saya kok mempunyai rangkaian begini. Jadi habit tadi. H itu adalah huruf ke-8 di dalam A, B, C sampai E 8. Maka kalau kita urutkan 8 itu kan dimulai dari hear, kita harus banyak mendengar hear. Setelah hear, kemudian kita pikirkan, kita pahami, maka kita I put in our head. Yang kedua head. Yang ketiga itu kita pahami itu kan masalah benar salah. Kita juga mencari kebaikannya, maka kita menggunakan our heart. Hear, head, heart. Kemudian tidak hanya itu, we have to act something. Maka kita harus menggunakan our hand. Kita harus terapkan dalam perilaku kita, our hands. Kemudian baru kelima, ini make it as your habit. Jadi habit itu sesuatu yang tadi mudawamah ya, istimrar, atau yang konsisten ya, dengan kebaikan. Baru akan ada hope. Dan baru ada hope, ada harapan. Bagaimana kita punya harapan kalau kita tidak punya habit? Karena hope itu harapan itu kan dibentuk karena adanya habit. Kan tidak, life is not a kind of gambling ya, membalikkan tangan saja. Kalau itu as kind of a habit, habitual, suatu membiasakan. Baru setelah hope baru ada happiness. Happiness, capaian, achievement, kebahagiaan kita hasanah. Itunya kemudian not only in happy in the world but in hereafter life. Yang ke-8 hereafter life pakai H ya, here. Jadi kehidupan dalam keabadian. Jadi ada, kalau Pak mohon maaf Pak Agus, kalau ada itu ada 9, sudah ada 8. 8 kurang 1 ya. Tapi dimulai dengan here, kita harus banyak mendengar ya. Masing-masing itu ada basis ayatnya ya. Ada hear, ada head, kemudian ada heart, ada hand, and make it as your habit. Itu baru ada hope. Setelah hope baru ada happy, ya. Happy in the world, and also happy in hereafter life. Itu aja Pak Agus. Nyun ngapunten ing angkatan, mohon maaf kalau ada kekurangannya dalam highlight saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jamal telah memberikan penekanan terkait dengan apa yang telah kita sampaikan. Kami masih persilakan Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki waktu. Dari Ustadz Konit, ada Ustadz Konit yang ingin disampaikan? Boleh. Mangga, Pak Konit. Makasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya ingin barusan disampaikan oleh Pak siapa ya? Pak Jamaluddin ya. Jamaluddin. Ya, apa tadi itu think globally, act locally ya. Itu saya kira prinsip manajemen ya. Jadi memang kita harus memahami totally ajaran Islam itu gitu. Nah, kemudian mengurut secara sistematis ajaran Islam itu sehingga dari mana kita memulainya gitu kan. Seperti itu.
Nah, sehingga kita mengerti posisi kita di mana gitu kan. Baik secara tahapan maupun relasi-relasi gitu kan antar ajaran, antar sosial dan banyak sekali relasi-relasi di dalam kehidupan kita. Itu saya kira sangat penting sekali. Maka dengan adanya kajian ini salah satunya kita bisa meningkatkan pemahaman kita yang tadinya masih parsial kemudian meningkat menjadi total pemahaman kita terhadap al-Islam itu. Nah, tetapi sudah barang tentu di dalam pelaksanaan bagaimana internalize tadi itu menjadi sebuah kepribadian Muslim kita, nah itu perlu tahapan-tahapan yang memang applied gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Agus ini dengan 9 Golden Habit ini itu bagian dari bagaimana aplikasi internalize ajaran Islam itu. Nah, saya kira di dalam kajian-kajian ini kita perlu tadi dari Pak Saifullah juga ya mengenai akidah gitu ya. Kalau dalam Muhammadiyah kan al-Islam itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah gitu ya. Nah, apa yang dikandung di dalam 9 Golden Habit itu saya melihat itu bagian-bagian itu ada ya, termasuk apa tadi adab Islaminya, kemudian ada bagaimana berpikir positif, kemudian membiasakan minimal 1 minggu sekali mengaji, setiap hari membaca, itu merupakan bagian applied bagaimana kita meraih kepribadian Muslim yang paripurna itu, yang sejati itu. Nah, bagian-bagian dari itu salah satunya adalah mungkin pembagian yang lain. Kalau kita misalnya dalam dunia pendidikan ada kognitif, afektif, psikomotorik misalnya gitu kan. Jadi taksonomi itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan untuk melihat aspek-aspek ajaran Islam itu sebetulnya dalam kerangka bagaimana mengaplikasikannya secara sistematis. Nah, apa yang ditawarkan dengan 9 Golden Habit itu satu hal. Nah, di dalam kajian-kajian yang lainnya, misalnya kita kajian Al-Quran ya. Al-Quran itu yang 30 juz itu secara sistematik, sebetulnya itu ada sistemnya gitu. Kita harus mulai dari mana gitu sebetulnya. Bisa kalau Al-Quran itu kan ada 2. Pertama Al-Quran tertib Quran ya, ada tertib Quran hasban nuzul ya, Al-Quran berdasarkan turunnya ayat gitu kan, diawali dengan surat Al-Alaq 5 ayat itu, kemudian kemana gitu sampai Al-Yaum Akmaltu gitu kan, dan itu kalau kita baca itu menggambarkan bagaimana interaksi Rasulullah SAW di dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Tetapi secara sistemik, Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah itu, kalau menurut para ahli ulumul Quran ya, urutan itu, jadi Al-Fatihah, kemudian Baqarah, dan seterusnya, itu mengandung makna. Jadi bagian daripada kewahyuan Al-Quran itu adalah urutannya. Nah, ini juga saya kira menjadi bagian yang satu perspektif yang harus kita pahami juga. Misalnya ketika kita berbicara tentang hakikat Islam, nah, kalau dalam kajian Al-Quran misalnya kan disebutkan Al-Fatihah itu Ummul Quran ya, induknya Al-Quran. Maka maka seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Baqarah sampai Anas sesungguhnya esensinya sudah ada di dalam Al-Fatihah itu. Nah, oleh karena itu maka memahami surat Al-Fatihah dengan
tepat, dengan benar, dengan totally gitu kan, itu menjadi sangat penting gitu kan. Karena benang merah seluruh ajaran Islam ada di situ. Nah, misalnya dari Bismillah saja, pertama Bismillah itu adalah akidah ya, tauhid gitu kan. Nah dari situ, nah ini ternyata ketika saya baca ya kitab-kitab tafsir, kemudian banyak sekali pemikiran-pemikiran, masih banyak space-space yang kosong yang perlu diungkap dari Al-Fatihah itu. Ketika kita menghadapkan surat Al-Fatihah itu, menghubungkan dengan surat yang lain, kemudian dihadapkan dengan problem yang kita hadapi saat ini. Nah, mengkaji ini secara totally itu bagian daripada tadi itu think globally, act locally. Jadi memahami ajaran Islam secara total itu menjadi sangat penting sekali. Nah, itu dalam kajian-kajian ini tadi dengan apa yang disebutkan, minimal seminggu sekali, kata Pak Ayer itu seorang Muhammadiyah itu harus mengaji gitu ya. Nah itu bagian daripada bagaimana kita menyempurnakan pemahaman kita terhadap al-Islam itu, sehingga jalan lurus yang kita tempuh, itu secara pelan-pelan, ternyata kita itu harus belok sini, harus kemana, itu dengan karena kita secara bertahap menambah pengetahuan dari Al-Quran itu. Itu saya kira sekedar respon dan tambahan dari saya, bagaimana pentingnya mengkaji tadi itu, menyempurnakan isi head kita, isi hati kita, supaya hand kita, aktualisasi kita itu berislam secara bertahap semakin sempurna. Demikian Pak Dr. Agus dan hadirin sekalian, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Ahmad Qonid telah memberikan tambahan, pencerahan, penekanan terhadap apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, baik, kita masih memiliki sedikit waktu. Kami masih persilakan Bapak Ibu sekalian. Ada Kiai Agus Kusnadi. Oke, Pak Agus Kusnadi, mangga ada yang ingin disampaikan, silakan. Menyimak saja. Assalamualaikum Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Qonid, sehat. Baik, ya, baik, mungkin sambil menunggu yang lain. Ya, baik. Ya. Ini saya kira sangat luar biasa ya perspektif yang disampaikan baik oleh Pak Profesor Saifullah Aminun. Ini tinggal satu tahap lagi profesornya, insya Allah ini Saifullah ini. Ya. Kemudian juga Profesor Dato' Arif Usman dari Malaysia, Profesor Jamaluddin, ya. Profesor Ahmad Qonid, Rektor UMTAS, Universitas Muhammadiyah Tasik. Ini menurut saya sebuah bisa kita rumuskan menjadi sebuah pola bagaimana kita mengajak umat Islam untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu secara komprehensif. Mungkin saat ini yang lemah pada proses kita itu adalah proses bagaimana implementasi aktualisasi. Ajaran normatifnya sudah sangat oke sekali, tetapi dalam proses implementasi ini jalur-jalurnya atau roadmap-nya ini masih perlu usaha yang keras supaya itu bisa terimplementasi kepada masyarakat. Saya kira ini nanti bisa kita rumuskan ini, Qonid, ya, Pak Jamaluddin, ya, sehingga kita di Muhammadiyah itu mempunyai sebuah alur yang jelas bagaimana proses implementasi ajaran-ajaran Islam di dalam ranah pribadi, sehingga di dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh persyarikatan, baik lewat pengajiannya, lewat kurikulum pendidikannya, saya kira memang mesti mengarah ke sana, mengarah sebuah implementasi.
Dan menurut saya pemikiran Bapak-bapak sekalian ya ini saya kira nanti bisa kita coba untuk rumuskan menjadi bagian upaya kita untuk lebih mengimplementasikan. Mungkin sekedar itu komentar saya, mungkin dari Bapak-bapak sekalian. Ya. Mungkin dari Prof. Rajindra bisa menambahkan perspektif yang lain, atau Prof. Partino. Ya. Silakan Prof. Rajindra, Prof. Fatina. Baik, saya ingin turun rembuk Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah sangat lengkap sekali, sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Agus, terus Prof. Farid dari Malaysia, termasuk tadi Prof. Darwis dari Semarang, Prof. Konit. Ini sudah luar biasa sekali, sudah ahli-ahlinya ngumpul semua di situ. Ya, kita memang, apalagi ada tadi Pak Kiai Haji Saifullah, itu sudah lengkap sekali untuk pagi ini yang luar biasa. Jadi saya hanya bisa menyampaikan Masya Allah, pengajian pagi ini luar biasa, diramaikan oleh para cerdik, pandai, orang yang sangat bijaksana, yang mumpuni, baik ilmu pengetahuan umumnya maupun ilmu agamanya. Saya kira saya tidak bisa berpanjang lebar karena ini mendengarkan tinggal sami'na wa atona, melaksanakan apa yang dari kita, apalagi tadi sudah disimpulkan dari IAM, jadi dari dalam diri kita sendiri. Kalau diri kita belum baik, bagaimana kita mau bisa bicara yang baik untuk teladan orang lain? Diri kita itu adalah sebagai contoh, sebagai alat untuk orang lain. Jadi itulah. Saya kira sudah sangat luar biasa, Masya Allah, pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita terus berlanjut diskusi yang sangat hangat dan akrab, menjalin silaturahim untuk tholabul ilmi secara berkelanjutan. Nasrun minallah wa fathuh qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Partino dan kesannya terhadap diskusi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa ini sudah waktu 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ini selanjutnya akan ada penutup dari Ustaz Agus. Silakan sebelum kita tutup mungkin. Ya, baik, saya kira alhamdulillah diskusi kita pagi ini cukup produktif. Mudah-mudahan ini kita bisa lebih lebih kembangkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, kita masih pada serial tentang visi dan misi. Saat ini kita baru visi, nanti misinya ini masih perlu banyak kajian-kajian, yang itu pada intinya adalah bagaimana membawa visi dan misi ideal Muhammadiyah di dalam ranah pribadi, sehingga implementasinya itu umat Islam bisa mengimplementasi visi misi persyarikatan itu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya kira demikian, ya, kajian mendatang insya Allah akan menjadi lebih menarik. Silahkan tetap bergabung di Golden Habit Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian seluruh partisipan Golden Habit Forum, mari sama-sama kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.